Assalamualaikum everyone. Semi did reaction back with other reaction, and this time we're gonna reacting to Indonesia tries become experimental experimental subject for foreigners. The result will make you cry. Tell the world. So my name is Samir from Algeria, North Africa, with Morocco. Tunisia the reaction, and they have depression and anxiety attack from long time. We deal with it, but alhamdulillah for everything. And if you like to continue with me watching this video, so let's start. 3, 2, 1, and it's coming right now. Let's go check in here. So fast, yeah, everything great. So let's go. Boss. Yeah. So a monkey stole my wallet. Oh, And I have no ride to my hotel. yeah, Can you take me? yeah, I have no money. yeah, It's okay? yeah. How come you help me, brother? Ya, I help. Kenapa membantu? Ya, karena kamu butuh bantuan. Saya hanya punya 13. Sorry. Is that okay? Okay? Thank you so much, brother. Dunia sering menyebut Indonesia sebagai negara dengan orang-orang paling ramah dan baik di dunia. Senyum mudah ditemui, bantuan datang tanpa diminta, dan keramahan seolah jadi budaya sehari-hari. Tapi, apakah semua itu nyata? Atau hanya dongeng media sosial yang dilebih-lebihkan? Banyak turis dan bule justru tidak percaya. Bagi mereka, terlalu sulit membayangkan orang asing mau membantu tanpa pamrih. Di beberapa negara, kebaikan sering datang dengan kecurigaan. Karena itulah, beberapa turis memutuskan melakukan social eksperimen. Mereka berpura-pura tersesat, kehabisan uang, kelaparan, bahkan dalam kondisi tertekan. Hanya untuk melihat satu hal sederhana, apakah orang Indonesia benar-benar sebaik yang dunia katakan? Seorang turis berpura-pura kelaparan karena kehilangan dompet. Dia hanya memiliki sebuah payung dan minta tolong pada bapak salah satu warga Bali agar mau menukar payungnya walau hanya dengan sepotong roti saja. Karena kendala bahasa, si bapak pun bingung, mengira Mas Bule mau menjual payung. Si bapak lalu memanggil anaknya agar bisa menerjemahkan maksud dari Mas Bule. Ketika anaknya datang, Mas Bule bilang kalau dia kehilangan uangnya, dia ingin menukar payungnya dengan makanan. Apapun itu, Mas Bule bilang, sedikit makanan saja. Aku sangat lapar. Anak si bapak pun mengartikan tujuan Mas Bule. Tidak disangka, si bapak malah membuatkannya nasi goreng. Mas Bule sampai tidak percaya si bapak membuatkannya nasi goreng. Duduklah, kata si bapak. Mas Bule sampai menanyakan sekali lagi, apa si bapak serius memberinya nasi goreng? Mas Bule juga bertanya, apa hari ini bapak banyak pembeli, apa ada orang luar juga? Si bapak bilang kalau hari ini sunyi dan pembelinya kebanyakan orang lokal. Si bule pun menanyakan nama si bapak. Ternyata nama si bapak Ketut. Si bapak pun memperlihatkan nasi gorengnya pada Mas Bule. Bahkan si bapak memberi Mas Bule sebotol air mineral. Namun Mas Bule menolaknya. Kata si bapak, tidak apa ambillah dan masukkan ke kantong plastik. Mas Bule pun memberikan payungnya pada si bapak sebagai janjinya tadi. Tapi si bapak menolaknya. Kata si bapak, bawalah makanan itu. Payung kami masih banyak di rumah. Tak berapa lama, istri si bapak pun keluar. Mas Bule bilang, Mas Bule tidak enak hati. Karena tadi dia berjanji menukar payung dengan makanan. Tapi istri si bapak tetap menolak. Mas Bule memohon terimalah payung ini sebagai kenang-kenanganku pada kalian. Hingga akhirnya istri si bapak pun menerima payung itu. Setelah istri si bapak menerima payung, Mas Bule meminta agar istri si bapak membuka payung itu. Dan betapa kagetnya mereka, ada uang ratusan ribu dari dalam payung. Si Bule bilang, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati kalian dan si bapak yang mau menolong di saat aku kelaparan. Kalian orang baik hati. Namun istri si bapak menolak uang itu. Wow. Katanya uang ini banyak sekali. Kata Mas Bule, uang ini untuk keluarga yang baik hati. Terimalah, kata Mas Bule. Istri si bapak pun menangis. Tidak mengira warung yang sepi seharian setelah menolong orang kelaparan. Ternyata orang itu menjadi jalan rezeki yang memberikan uang ratusan ribu untuk seporsi nasi goreng dan sebotol air mineral.
Mas Bule pun berpamitan dan mendoakan Wow. agar dagangan si bapak lancar dan banyak pembeli. Oh my god. Wow. Oh my god, this take me so far. I swear, like helping others and without they asking for help. When someone asking for help, maybe it'd be different, but he asked for help and they give him help, and that matter, So it is matter. When someone needs help, you can help him, or help she or anyone, because this life we are human and we are all need help. And yeah, I get it. I get it. Thank you so much for being here, watching this with me, and see you in next video, inshallah. Wow. Assalamu alaikum, everyone. Salam, salam.